Alhamdulillah ya, jadi sudah hampir semua SMP mendaftar. Saya kemarin Rabu Kamis itu 2 hari berdiskusi dengan teman-teman di Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdikbud ya, Pusdatin. Ada 3 hal penting yang sebenarnya menjadi berita baik kepada kita. Jadi nanti aplikasi di kita itu akan terhubung nanti, atau data pokok itu kan nggak boleh diambil dari sumber lain selain dari Dapodik. Jadi nanti API-nya itu dihubungkan oleh timnya, insya Allah nanti dalam minggu ini mereka datang. Itu nanti data pokok di Dapodik itu akan link dengan SSA kita ya, itu sebenarnya kabar baik. Dan itu menjadi kota nomor 2 di Indonesia. Yang sudah ready itu Bintan. Nah, kita bersama-sama Palembang insya Allah akan simultan berjalan ya. Tapi mereka menyebutnya Samarinda yang nomor 2. Jadi minggu depan insya Allah sudah timnya akan datang di Samarinda. Sekaligus memasang server Bapak dan Ibu. Nah, selama ini kan kita ini kalau sekolah mengupdate data itu masuk ke pusat yang mengolah. Nanti kalau kita mau mendapatkan yang terbaru itu istilahnya tarik data. Tapi waktunya tidak tidak cepat gitu, tergantung di pusat. Nah, nanti server atau backbone itu ditaruh di Disdik. Berarti kita langsung nanti diberi jalan tol. Jadi nanti misalnya teman-teman di ini penyakitnya nih Pak Barlin. Jadi kalau saya mengoper host saya ke orang lain, begitu saya memut ya, menyetop suara yang masuk itu nggak bisa. Pak Amir nanti yang memainkan. Jadi ya, nanti Pak Amir kalau ada yang masuk itu langsung di mute saja ya. Nah itu saya lihat, makanya saya tanya tadi. Oke, nggak apa-apa ya. Saya lanjutkan yang kedua. Jadi kalau backbone itu atau server itu nanti masuk dibuat di kita, jadi kecepatan untuk teman-teman yang memproses untuk administrasi misalnya untuk sertifikasi guru, atau yang sekarang ini, dulu kan diolah jam guru itu Pak, kami sudah 24 jam, sudah lengkap datanya, tapi kenapa tidak keluar SK-nya atau tidak diokekan oleh pusat. Nah itulah gaya-gaya dulu kan. Tapi kalau nanti server atau kita diberikan backbone di kita itu, justru yang meminta data itu pusat ke kita. Tapi linknya tetap nanti melalui sistem Dapodik sentral. Cuma kecepatannya itu jauh lebih cepat ya, kita tidak menunggu lagi. Lalu yang sekarang kita alami, contoh misalnya untuk mengupdate nomor HP siswa kita yang akan mendapat nanti 35 GB itu. Itu kan sekarang agak lambat karena se-Indonesia muncul. Se-Indonesia bersama-sama mengupdate. Tapi kalau itu nanti ada server yang dipasang di Disdik, insya Allah Bapak dan Ibu kita akan lebih cepat ya. Itu yang kedua yang menjadi bahasan. Dan ini tinggal dipasang insya Allah dalam minggu ini. Yang ketiga yang mohon nanti supporting dan doa juga, ada kemungkinan ya, permasalahan sekarang yang kita hadapi ini kan masalah paket data dan masalah perangkat yang masih ada beberapa anak-anak kita atau keluarga yang belum memiliki. Nah nanti paket data itu jadi free. Istilahnya free seperti itu ya. Artinya yang di daerah remote pun nanti akan menikmati paket data itu. Jadi ilustrasi sementaranya sebenarnya di dunia ini nggak ada yang gratis ya. Jadi misalnya Pak Mul itu pakai IndiHome di SMP 1.
Anggaplah bayarnya 1 juta. IndiHome itu bisa optimal digunakan kalau sekolahnya buka. Atau kalau gurunya datang di sekolah. Kalau anak-anak juga memanfaatkan jaringan WiFi dari sekolah. Tapi kalau sekolah itu tutup atau libur, atau di hari-hari libur, atau seperti belajar sekarang dari rumah, gurunya juga tidak ada di sekolah, memang ada fasilitas IndiHome, tapi itu masih asing di kita. Saya sendiri belum familiar menggunakannya. Bahwa WiFi saya yang di rumah, itu bisa saya gunakan kemana saja. Tapi saya belum pernah mencoba, kayaknya ribet. Nah, sekarang yang saya bilang yang ketiga tadi ilustrasinya, sekolah bayar, Pak Mul bayar. Tapi WiFi fasilitas yang dibayar oleh SMP 1 itu digunakan oleh semua murid dan orang tua SMP Negeri 1. Yang ada tempatnya di Sungai Pinang, yang ada di Lobakung, yang ada di Sepaja misalnya. Nah, logika itu yang disampaikan ke saya kemarin. Ya, jadi itu free 24 jam. Bahkan jalannya jauh lebih cepat dari yang jalan yang sekarang kecepatannya. Terus saya tanya, kenapa bisa begitu? Kita bermain di gelombang radio katanya. Nanti ditembak pakai langsung di satelit. Termasuk sekolah-sekolah atau murid-murid kita atau orang tua yang berada di remote ya, yang istilahnya low atau blank spot. Itu nanti akan dipasang di sana repeater yang sederhana, bukan tower yang gede. Repeater yang sederhana supaya jaringan itu bisa ditarik. Dan yang saya sangat tertarik kemarin diskusi itu di Pusdatin itu tidak istilah saya seperti menggarami air yang di laut. Jadi misalnya sekarang kan pakai data itu kan dari Bosnas boleh, dari sekolah. Terus sekarang ada lagi istilahnya dari Pemprov, nanti akan memberi paket data. Nah terus yang sedang kita lakukan sekarang, itu yang dari Kemdikbud 7 triliun, Bapak dan Ibu, kurang lebih ya. Nah jadi kita bisa berpikir, dalam kecepatan berpikir menghadapi COVID ini kan kita istilah saya itu terkejut-kejut kemarin. Nah, yang menjadi iktibar saya sekarang, kita lose control. Artinya Disdik, bahkan juga kebanyakan sekolah itu tidak bisa mendeteksi seperti apa sih proses belajar dari rumah yang dilakukan oleh guru itu. Karena itu dilakukan parsial. Nah, sementara Kemdikbud yang sudah memiliki duitnya itu ready di sana, mereka memiliki tenaga pemikir, itu baru bulan ke-6 merealisasikan data itu, merealisasikan keinginan untuk paket data itu. Dan sekarang lagi berjibaku luar biasa teman-teman di pusat itu untuk membagi data yang konon katanya 35 GB itu ke semua murid kita. Nah, bagaimana itu data di Dapodik benar apa enggak? Oke, itu urusan lainnya. Nah, dari gambaran inilah Bapak dan Ibu yang saya bilang untuk WiFi gratis tadi, anak-anak kita itu tidak bisa menggunakan WiFi itu untuk Facebook. Tidak bisa menggunakan WiFi itu untuk YouTube misalnya. Nah, kita membayangkan tadi misalnya dikasih nih 35 GB, kita juga lose control, kita nggak bisa mengatur HP anak kita. Kita nggak bisa mengatur HP yang dipegang oleh orang tua itu. Kenapa kalau dia mau mendownload film atau apapun melalui YouTube, melalui Instagram atau melalui Facebook, kita juga nggak bisa mengontrol itu. Nah, itulah yang saya bilang tadi. Kalau ini yang ketiga ini terjadi, itu luar biasa untuk Kota Samarinda. Dan saya sudah diskusi tadi sama Kepala Dinas Kominfo, Pak Haji Sarif Hidayatullah, kebetulan beliau teman dan sahabat saya juga di Pemkot. Itu nanti kami akan menghadap ke Pak Wali. Biaya yang disiapkan nanti kurang lebih 2,5 miliar. Infrastruktur seluruh Kota Samarinda. Sekolah nggak usah ngurus. Itu nanti dari pemerintah kota. Nah, sekolah nanti taunya setiap bulan membayar seperti biasa. Kalau 600.000 ya bayar 600.000. Tapi tentu saya meyakini betul itu jauh lebih murah nanti.
Itu belum kita bahas dengan teman-teman di Pusdatin. Nah, jadi itu 3 berita dulu ya yang saya ingin sampaikan ke Bapak dan Ibu, hasil kunjungan saya ke Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdikbud kemarin. Karena apa? Satu tadi kita harus dapat mengendalikan baik paket data itu betul-betul di tracknya digunakan. Terus yang disebut BDR itu nanti seperti apa kita mengimplementasikannya. Karena COVID ini saya yakin panjang Bapak dan Ibu. Kalau melihat gejalanya ini panjang ya. Karena yang dites itu kan belum sampai 3 juta dari penduduk kita. Nah, sementara ini grafik perkembangannya akan meningkat. Nah, sekarang kita fokus ke yang pertama. Yang pertama sih terima kasih. Nah, saya harapkan nanti Pak Junaidi bisa bisa sesegera mungkin menyampaikan tutorialnya. Nah, disinilah yang troubleshooting yang pertama itu Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya 1001 jalan menuju ke Roma itu tidak kita ganggu. Jadi sekolah-sekolah silahkan nanti memanfaatkan supporting, baik aplikasi, apakah itu bahan ajar, apakah itu namanya bentuk-bentuk buku atau apalah namanya, yang untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah itu silahkan. Tapi paling tidak kita punya satu, Bapak dan Ibu. Punya satu aplikasi atau platform yang bisa terkonek, yang saya katakan tadi, dia terkonek ke Dapodik, kepala dinas bisa memantau, berapa sih sebenarnya, berapa orang guru atau berapa persen yang tidak melaksanakan proses belajar dari rumah ini. Bukan dihukum Bapak dan Ibu, bukan saya mencak-mencak marah-marah, tidak. Jadi kalau yang betul-betul tidak melaksanakan itu, itulah yang akan kita edukasi nanti. Bapak dan Ibu guru kita yang tidak mengenal komputer, asing sekali, nah kita bisa komunikasi dengan kepala sekolah atau kepada pihak ketiga supaya diajarin, supaya dibintek, supaya diedukasi. Nah, kita nggak tahu sekarang berapa puluh persen atau berapa ratus, bahkan bisa berapa ribu guru-guru kita yang di Samarinda ini yang tidak familiar atau tidak melaksanakan BDR itu. Nah, itu tujuannya. Jadi nanti SSE itu akan mendeteksi ya, akan ketahuan nanti guru-guru kita yang melaksanakan atau tidak melaksanakan proses belajar dalam jaringan ini. Jadi nggak ada yang efek negatifnya. Kalau misalnya ada sinyal, Pak repot Pak membuat soalnya karena tidak ada copy paste. Ya seorang guru masa membuat soal 1 atau 5 atau 10 aja kesulitan, saya kira tidak lah ya. Jangan kita terlalu mendramatisir hal-hal yang sebenarnya itu di luar nalar kita. Jadi kita sekarang masih mencari pola, mudah-mudahan pola ini tadi bisa sinkron dengan 3 hal utama tadi. Jadi 3 hal utama itu kita belajar dalam jaringan terkendali, juga nanti anak-anak kita bisa menikmati WiFi itu secara totality, kemudian kecepatan data kita melalui server backbone itu juga bisa terwujud di Kota Samarinda ini. Jadi itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya bermohon dengan Bapak dan Ibu nanti bisa mensupport. Tapi kalau yang darurat banget, ya nggak apa-apa. Tapi saya juga merenung ya. Saya juga merenung apa sih sulitnya, karena soal juga kata Pak Barlin tadi sudah cukup banyak yang masuk di aplikasi kita ini. Tinggal dipilah nanti oleh teman-teman yang memang memahami bisa mendeteksi soal yang baik seperti apa, dipilah dan dipilih. Nanti itulah menjadi model kita di 21 September ini. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya juga mohon maaf jika ada yang kurang dan hilap. Nah, nanti silahkan kita berdiskusi di kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis sudah memberikan arahan pengantar bagi pertemuan kita pada siang hari ini. Yang bisa saya garis bawahi bahwa Kota Samarinda mendukung sekali untuk pembelajaran jarak jauh, sehingga ini akan
kita siapkan dengan benar-benar, dan dari dinas tadi sudah menyampaikan bahwa nanti coverage untuk jaringan kita akan meningkat dengan dipasangnya tower untuk Kota Samarinda serta kecepatan data. Nah, dua hal ini dua hal yang sangat penting untuk mensukseskan pembelajaran jarak jauh di Kota Samarinda. Kemudian 2 hari ini saya juga mengikuti BIMTEK ya dari pusat tentang penilaian. Jadi pada intinya memang penilaian itu diserahkan kepada guru untuk melaksanakan. Hanya saja mereka juga minta kepada dinas pendidikan dan juga sekolah untuk memonitor pelaksanaan tersebut sehingga bisa berjalan dengan baik. Nah, artinya dengan kondisi COVID sekarang Kota Samarinda merah, tidak mungkin kepala sekolah mendatangi atau mengecek semua gurunya. Demikian juga dinas. Nah, jadi satu-satunya jalan adalah kita harus memiliki alat untuk menyatukan ini semua sehingga satu kota itu bisa betul-betul bisa melaksanakan secara bersamaan. Nah, itu nanti guna dari aplikasi ini seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa kepala sekolah bisa mendetek, bisa memonitor berapa guru yang sudah melaksanakan, berapa murid yang bisa tercover, dan itu bukan untuk dihukum seperti kata Pak Kadis tadi, tapi untuk diberikan bantuan, diedukasi atau dirangkul. Jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi nanti akan kita lakukan setelah semua terhubung dalam satu aplikasi yang kita sebut dengan Samarinda Smart Edu. Dan ini insya Allah akan dimulai dari PTS minggu depan. Oke, untuk itu selanjutnya ya kita akan membahas tentang bagaimana detail penggunaan. Ya, kita akan meminta Pak Muhammad Junaidi ya untuk menyampaikan. Ya, sudah siap ya Pak Junaidi ya? Pak Jun bisa di-unmute. Silakan Pak Jun untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang SD SMP. Yang saya hormati Bapak MKKS Negeri Swasta. Yang saya hormati Bapak K3S. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan staf. Kita di sini saya langsung garis besarnya saja. Saya tidak memaparkan karena kita sudah mencapai pendaftar guru sudah mencapai 2.000 guru. Admin sudah mencapai 500 admin. Karena admin dalam satu sekolah sudah bisa mencapai 1 sampai 13 yang kita buatkan karena supaya kita mengejar target. Untuk aplikasi kita yang paling utama adalah pembuatan akun itu sendiri. Masuk akun, mulai dari admin, nanti admin memverifikasi guru-guru, setelah itu nanti ada masuk siswa. Intinya hanya itu karena kami melihat sudah hampir 3.000. Ini mulai dari sekitar tanggal 7 Bapak yang dilakukan oleh SD SMP itu sudah sekitar 3.000 soal yang masuk. Nah, dari 3.000 soal yang masuk ini kita tinggal membentuk tim yang disebut dengan tim editing. Tim editing ini sama saja sebenarnya, tim yang penulis soal itu sama. Tim editing mungkin dari SMP mungkin bisa menyiapkan tim editing. Bundelan itu nanti kita akan siapkan. Jadi satu bundel itu akan kita sebar satu kota langsung secara bersamaan. Tapi dengan syarat soal-soal yang dibuat oleh teman-teman di bawah ini harus diedit, diseleksi dan dilihat apakah memang sudah sesuai dengan kisi-kisi KD supaya bisa
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru di lapangan. Yang kedua, saya kembali ke tingkat SD. Untuk tingkat SD sudah finish semua. Kita tinggal mempublish ke sekolah-sekolah untuk ujian PTS-nya. Karena baru pagi ini kita sudah membentuk ada tim editing soal-soal, karena dari tema 1 sampai tema 3 sudah komplit, begitu juga matematika. Ada beberapa kendala dalam aplikasi. Saya tidak pernah mengunggulkan beberapa aplikasi yang kita telah buat. Tentu yang namanya kekurangan itu pasti ada. Tapi dengan kekurangan itu mungkin ke depannya kita jadikan sebagai bahan perbaikan dan pertimbangan untuk kemajuan aplikasi itu sendiri. Sama seperti contoh mungkin matematika, seperti rumus itu masih belum bisa di-plugin dari Excel ke Google. Pihak ketiga belum bisa menerima. Jadi untuk sementara sistemnya screenshot lalu dimasukkan di dalam soal. Nah, cuman itu saja untuk sistem paralel. Jadi paralel itu bisa digunakan paralel keras, soal-soal yang ada bisa digunakan satu sekolah, bisa digunakan 2 sekolah, bisa digunakan 3 sekolah, bisa digunakan 1 kecamatan, bisa digunakan tingkat sekolah, bisa digunakan tingkat kota. Jadi satu soal yang ada, cuman sistemnya tidak menggunakan duplikat karena kita menghargai karya-karya dari guru-guru yang melakukan atau penginputan soal-soal yang mereka buat. Makanya kita tidak menggunakan bahasa duplikat, tapi bahasanya adalah memverifikasi siswa masuk ke dalam satu lokal secara bersamaan. Jadi guru-guru nanti tugasnya hanya memverifikasi dengan soal-soal yang kita siapkan. Sebenarnya soal itu dari Bapak Ibu guru juga di lapangan yang menginput. Nanti tinggal kita menyiapkan tim editingnya saja untuk melihat, meng-cross-check apakah sudah sesuai dengan ajaran-ajaran yang sudah disampaikan di sekolah. Maka dari itu, soal-soal itu nanti akan kembali ke sekolah. Jadi kita melakukan seleksi yang mana memang benar-benar layak untuk kita ujikan di PTS nanti. Jadi sudah ada beberapa, saya juga melihat di SMP luar biasa semangat, karena saya melihat di bahasa Indonesia aja sudah mencakup untuk kelas 7 aja sudah 300-an soal. Itu baru kelas 7. Belum lagi kelas 8 sudah ada 500 soal yang diinput oleh teman-teman. Jadi saya lebih positif di sini karena benar-benar lebih optimis, karena saya melihat penginputan soal teman-teman sudah banyak dan itu bisa kita gunakan untuk satu bundel ujian itu kita bisa bagikan ke semua sekolah, dan nilai yang dihasilkan oleh siswa itu dapat kita sembunyikan. Nanti hanya terkirim di siswa masing-masing. Jadi nilainya dia sendiri yang dia lihat, dan nanti juga masuk ke sekolah. Jadi tidak tampil nanti nilai itu secara umum. Jadi nilai itu tidak tampil secara umum. Jadi nanti terserah nanti tim editing nanti soalnya mau sistemnya diacak atau tidak, mau menggunakan permapel itu diacak atau tidak itu terserah. Dan yang selanjutnya lagi untuk waktu kita berikan itu satu kali ujian itu kita berikan 24 jam. Bapak Ibu, kita berikan 24 jam. Tapi yang sudah selesai itu tidak bisa mengulang, baik itu admin sekolah tidak bisa mengedit, misalnya ada nilainya yang rendah, tidak bisa diedit, kecuali ada kesalahan. Kesalahannya seperti ini. Ketika dia mengerjakan satu soal, dia memencet finish. Memencet finish, akhirnya dia hanya terjawab satu soal. Satu soal, maka nilainya hanya 1. Nah, ini dia butuh bantuan. Nanti kita ada beberapa menyiapkan per kecamatan itu nanti admin yang dia bisa melakukan ujian ulang, tapi dengan syarat kita melihat backup-nya. Backup-nya itu nanti akan terdeteksi dia menjawabnya itu keseluruhan atau dia hanya menjawab satu soal. Kalau satu soal, maka kita melakukan ulangi ujian. Jadi kita memberi waktu sampai malam, Pak. Kemungkinan itu mungkin sampai jam 12 malam kita beri waktu dari pukul 08 sampai
nanti di jam 3 malam. Jadi kita berikan keleluasaan. Misalnya mungkin orang tuanya pagi kerja, mungkin pulangnya sore, handphone baru bisa digunakan, nanti dia bisa ujian sore. Jadi dia mengikuti jadwal handphone yang bisa digunakan. Jadi kita tidak mengikuti jadwal yang kita ikuti yang ada, tapi kita membuat settingan nanti mengikuti jadwal handphone supaya bisa digunakan oleh siswa tersebut. Nah, jadi settingan tersebut nanti semua nilai-nilai nanti akan masing-masing ke sekolah. Jadi bukan tampil secara umum. Bukan tidak tampil secara umum, tapi nanti akan masuk ke sekolah masing-masing. Begitu juga nanti tugasnya guru yang pertama adalah buka akun siswanya, menunjukkan. Saya sudah yakin itu karena saya sudah lihat sampai di SMP pun juga sudah ribuan. Kita hanya mendata, kenapa sih bukan guru yang kita data? Kita mendata siswa. Karena kalau kita mendata siswa, berarti gurunya ada. Tapi kalau kita mendata guru, belum tentu siswanya ada. Jadi makanya kita mendata siswa supaya kita tahu bahwa guru itu sudah membuat kelas atau belum. Jadi pada dasarnya di dalam akun SSE ini Bapak Ibu, semua kecamatan itu sudah login, sudah membuat akun, sekolah itu sudah membuat akun. Sekolah mulai dari adminnya maupun gurunya itu sudah membuat akun. Tapi yang kita lakukan cross check adalah siswanya. Karena kalau siswa yang masuk berarti guru sudah melakukan penugasan, sudah melakukan absensi, sudah mengisi kelas, sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di SSE. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi atas penjelasannya. Ya, ini memang penjelasannya sangat general ya, tapi paling enggak teman-teman yang sudah masuk memiliki akun dan sudah mengutak-atik ini pasti akan paham dengan gambaran general yang kita buat di aplikasi. Karena dari itu sebenarnya aplikasi ini sangat sama dengan aplikasi yang di internasional ya, seperti TOEFL preparation dan lain sebagainya itu rata-rata user friendly ya, dia bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, tetapi itu tidak bisa bocor karena dia mengambil dari bank soal, kemudian disesuaikan dengan kemampuan siswa. Artinya dia mendaftar melalui kelas-kelas, tapi ketika ujian ya kita tidak bisa memaksakan harus jam 9 sampai jam 10. Ya, tadi waktu ada di Jakarta ada BIMTEK, saya juga tanyakan apa bisa harus mengikuti jadwal. Ternyata ya memang dari Jakarta menyarankan jadwal tetap ada, tetapi untuk kasus-kasus tentu yang tidak banyak ya itu kita harus memberikan semacam kesempatan bagi siswa yang tidak bisa untuk time. Misalnya dia harus mengikuti ada 3 anak di satu rumah, hanya ada 1 handphone. Nah, itu ada yang SD, ada yang SMP, semua pada hari yang sama. Kan siang, kalau jam 9 sampai jam 10 saja. Nah, sementara mereka bergantian, jadi harus memang difasilitasi sistem seperti ini, tapi intinya tidak ada bocoran soal pun teracak. Yang penting bank soal itu soalnya sudah yang bagus semua. Kemudian dengan jawabannya sudah ada, sehingga tidak akan merugikan siswa karena soal-soal tersebut memang betul-betul sudah diseleksi oleh tim editing tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Junaidi. Jadi mungkin nanti kita minta bantuan 1 orang per mapel untuk membantu menyeleksi soal-soal yang akan disiapkan. Jadi mungkin tadi seperti Mas Jun sampaikan sudah ada ribuan ya soal yang sudah untuk SMP, tinggal kita seleksi. Kan soal itu maksimal mungkin 50. Nggak mungkin kita tesnya kan, tapi kita seleksi dari ribuan yang ada itu mana-mana yang layak untuk dimasukkan dalam ujian.
Kemudian untuk yang mempublish ya nanti kalau sudah diinikan oleh tim maka akan dipublish untuk satu kota sehingga soal-soal yang sudah dipublish itu dianggap itu sudah baik dan bisa digunakan oleh sekolah dalam ujian. Kemudian untuk hal-hal yang seperti rumus yang belum bisa diinikan itu nanti perbaikan. Tetapi caranya adalah dengan screenshot. Kita juga sering begitu kan, screenshot saja. Kalau kita nggak bisa memindahkan gambar, kita foto screenshot sehingga kita tidak habis waktu dengan mencari rumus yang sesuai. Kemudian juga masalah nilai juga sudah disampaikan bahwa hanya dilihat oleh siswa sehingga tidak akan malu ya kalau nilainya misalnya dilihat oleh teman-temannya. Tapi nilai tersebut semua menjadi satu dikirim ke sekolah sehingga sekolah tetap akan mendapatkan nilai yang ready ya dari hasil ujian. Memang ada beberapa teman-teman mempertanyakan nanti rapotnya bagaimana? Ya soal rapot kan itu diserahkan oleh ke sekolah masing-masing. Jadi kalau yang kita nilai ini kan hanya nilai kognitif. Sementara penilaian itu ada 3, yaitu kognitif seperti ujian ini, yang kedua karakter, yang ketiga keterampilan. Nah, karakter dan keterampilan ini sementara kita serahkan kepada sekolah. Karena itu adalah haknya guru untuk memberikan penilaian yang lengkap yang 3 itu. Tetapi yang kognitif sejauh mungkin kita coba standar lah, supaya Samarinda nanti tidak kaget ketika di akhir tahun kita akan ada program ujian daring ya, ujian daring, asesmen daring. Nah, guru-guru sudah terbiasa dengan soal-soal yang standar, siswa juga sudah terbiasa dengan mengerjakan secara online, sehingga kita seperti kemarin UNBK itu kan menghabiskan banyak waktu untuk membuat siswa tryout. Nah, jadi itu akan tidak diperlukan lagi kalau di PTS dan ujian sekolah kita sudah membiasakan dari awal. Apalagi PJJ itu sudah mengharuskan anak-anak untuk belajar dari rumah. Jadi harusnya ini mempercepat Kota Samarinda untuk on schedule. Persiapannya tidak dimulai dari tahun depan, biasanya kan begitu 3 bulan sebelum ujian, tapi dari sekarang sudah disiapkan, dicemplungkan siswa dan gurunya untuk siap melakukan pembelajaran secara daring. Nah, perkara nanti ada yang tidak bisa daring apa segala, itu kan kasusnya lain gitu, sedikit gitu. Nah, mungkin itu nanti silakan teman-teman kalau ada pertanyaan raise hand atau kirim ke WA, nanti saya bacakan. Mungkin itu sementara. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman peserta, kami persilahkan ya. Ada yang ingin tanya? Tambahkan aja Pak Parlin. Pak Parlin. Oh iya, dari Pak Mulya ini ya. Silakan Pak Mulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan Pak Kadis, mulai kita memiliki kemauan atau membangun suatu pembelajaran dengan pembelian server, yaitu memang kita harapkan karena berkait dengan dapodik dan kegiatan yang lain. Khusus berkaitan dengan Samarinda Smart Edu, ini saya juga berdiskusi dengan Pak Junaidi maupun teman-teman yang lain, bahwa tiap sistem itu pasti ada keunggulan, ada kekurangan. Itu pasti, itu kita pola pikir-pikir harus seperti itu. Kemudian kekurangan-kekurangan ini nanti kan kita sempurnakan kemudian. Kemudian berkaitan dengan UTS ini. Berkaitan dengan UTS dan rencana mau pakai SSE ini, sesuai dengan edaran yang kami terima, dari data yang Pak Parlin kirim, dari sekolah-sekolah, ini saya ngomong SMP aja ya, dari sekolah-sekolah itu kan belum banyak itu. Ya, dari sekolah itu kan belum banyak, ada beberapa sekolah saja seperti sampaikan Mbak Tuna itu. Yang penting itu siswanya harus ada,
gurunya ada percuma karena yang ikuti ulangan ini adalah siswanya. Dengan melihat waktu yang pendek ini ya, lihat waktu yang pendek ini juga kita harus berpikir keras. Pertama, saran saya, yang pertama itu setiap kepala sekolah harus jadi admin, tuh ya. Setiap kepala sekolah harus jadi admin. Dengan jadi admin tersebut, kepala sekolah itu mengetahui seluruh siswanya yang telah bergabung, yang belum bergabung, dan mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Tapi kalau kepala sekolah tidak jadi admin, hanya nunggu laporan dari yang dipercaya, itu akan lama. Beda kalau kepala sekolah sebagai admin, sekaligus juga mempelajari sistem yang ada. Itu pertama, kepala sekolah harus juga jadi admin, di samping ada admin-admin lain, karena ini ada suatu pembelajaran yang akan kita kembangkan kemudian. Kemudian yang kedua, yang diperlukan Samarinda itu adalah kegiatan pembelajarannya. Ini ya, itu tadi kan Pak Junaidi berkaitan dengan penilaian. Oke, penilaian. Jadi kegiatan pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran itu yang perlu siapkan, yang dibangun ke depan, mungkin waktunya ya 3 bulan, 4 bulan, itu membuat LMS-nya, Pak. Jadi kalau kita dulu ikut PKB ya, PKB kepala sekolah, PKB guru, itu dimulai dari misalkan KI, KD-nya, materinya apa, kemudian latihan soal, kemudian diskusi. Siswa itu tidak akan bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya apabila langkah-langkah atas itu tidak dikerjakan. Nah, inilah namanya pembelajaran yang dari jarak jauh, itu yang diperlukan Kota Samarinda. Yang sekarang ini kan belum ada seperti itu. Materinya maka harus materi yang standar, soalnya juga soal yang standar, itu memperingan guru, dan juga kita bisa membantu mungkin yang sekolah terjadi perbedaan yang menolak antara sekolah satu dengan sekolah yang lain dalam BDR. Kalau itu bisa dibangun, ya itu akan luar biasa. Jadi fokusnya ke sana, saya lebih ke sana. Kalau penilaian kan online itu sudah terbiasa ya, sekolah-sekolah sudah melakukan biasa dengan berbagai aplikasi. Untuk aplikasi ini tadi disampaikan Pak Jun, untuk sustain duplikat misalkan 9A sampai K tidak ada, cuma untuk jadikan ulangan atau tryout bisa. Kita harus mengingat untuk soal-soal ke depan ini kan kognitif ulangan biasa. Nah, kita kan nanti ada ujian berbasis komputer itu atau UKM soalnya, ujian kompetensi minimal. Nah, ini tahun 2000 ini kalau enggak 2001 sudah diterapkan sebagai pengganti UN itu, seperti karakter dan seterusnya. Justru ini yang harus disiapkan untuk Kalimantan Timur. Kebetulan Kalimantan Timur ada 2 orang yang ditunjuk ya, Samarinda itu 2 orang, kebetulan di SMP 1 semua. Mata pelajaran matematik sama mata pelajaran bahasa Indonesia. Pak Yuliono sama Pak Marsono itu 1 bulan penuh, Pak. 1 bulan lebih pelatihan itu untuk UKM. Nah, ini yang harus disiapkan karena itu akan diukur untuk tingkat nasional. Ya, untuk kedepannya itu ada domain sendiri untuk ujian kompetensi minimal berbasis komputer, yang hari Kamis kemarin Pak Sahar sudah melatih mensosialisakan untuk seluruh sekolah itu. Yang itu ya. Kemudian berkaitan tadi dengan singkatnya waktu tadi, waktunya saya suka aja. 24 jam itu suka. Artinya ada leluasa siswa kapan dia siap mengerjakan soal itu, walaupun juga ada jadwal. Yang penting kan berapa menitnya itu. Memang untuk mengetahui pembelajaran siswa itu aktif atau tidak harus seperti itu. Kemandirian siswa juga akan diuji. Kemudian berkaitan dari teman-teman tadi kan belum sudah sampaikan Pak Barlin dan juga dari berbagai sekolah swasta, belum semuanya bisa bergabung dengan bulan tanggal 21 sampai tanggal 26 ini. Kalau saya lihat data yang di-share Pak Barlin itu, SMP 1 pun dari berapa itu? Siswa 1045 itu yang sudah mendaftar itu 900-an, mendekati 900, artinya masih 100 lebih yang belum. Dan sekolah-sekolah yang belum itu bukan berarti dia belum membuat soal. Karena sekolah itu sebelum ada edaran sudah menyiapkan soal-soal untuk ulangan online itu, ada yang Google Classroom, ada yang lain kerjasama dengan yang lain.
itu juga sudah bekerja sama dengan itu. Kalau dengan waktu yang singkat tadi, dengan untuk memilih, untuk menentukan guru yang memilih soal ini yang penting. Karena soal banyak pun tidak ada gunanya apabila soal itu tidak standar. Maka mungkin Pak Parlin nanti memerintahkan MGMP, Pak Parlin ya, sebelum tanggal 21, supaya bisa memilih soal. Kalau Pak Junaidi kan yang sudah dipilih itu yang akan kita publish, sehingga soal itu standar. Tapi kalau yang tidak ada milih, itu akan malapetaka. Jadi mudah-mudahan itu bisa terjadi. Nah, kalau belum bisa ikut semua, misalkan sekolah kan sudah buat soal. Paling tidak misalkan sekolah itu, misalkan wajib ikut, katakanlah mengikutkan satu kelasnya dulu. Semua kan pembelajaran. Yang penting gurunya sudah mendaftar, siswanya sudah mendaftar dengan waktu yang singkat ini sebagai uji coba sistem juga, sebagai uji coba semua pembelajaran. Misalkan siswa saya 1.000 lebih yang daftar itu berapa itu ya, mungkin sekian siswa yang diikutkan ini dan di sekolah juga jalan, itu bisa aja seperti itu kita join, karena juga sama-sama supaya yang dibuat tidak mubazir, kemudian yang sistem ini juga diuji cobakan nanti sambil kita evaluasi, karena ini baru ulangan tengah semester. Nanti Desember ada ulangan lagi semester. Kalau sudah semester mungkin wajib semua harus mengikuti. Karena saling lihat data aja. Fakta real yang ada di Pak Parlin itu kan belum semua sekolah anaknya mendaftarkan diri gitu loh. Ya, itu yang saya lihat, sehingga ada solusi jalan keluarnya. Kita berpikiran positif ke depannya, sistem ini terus kita evaluasi, kita perbaiki sehingga lebih baik dan bisa digunakan seluruh siswa yang ada di Samarinda dalam belajar yang termonitor. Kalau tidak termonitor kan percuma aja. Belajar yang termonitor artinya kepala sekolah bisa monitor, Bapak Kepala Dinas bisa monitor seperti apa yang terjadi di lapangan. Karena seperti disampaikan Pak Parlin tadi, untuk kewenangan melakukan penilaian itu ya guru dan sekolah, maka kepala sekolah sana harus juga menjadi atau admin untuk mengerti itu, untuk mengerti apa namanya itu kegiatan ya, proses kegiatan yang dilakukan siswa, yang dilakukan guru dan seterusnya. Saya kira itu Pak Parlin masukan saya untuk kedepannya, terutama kita juga harus menyiapkan nanti kalau ada uji coba, ini kan kelas 8 ini, uji coba untuk ujian kompetensi minimal. Nah itu bentuk soalnya karena berbeda, jauh berbeda, bukan pengetahuan aja, sangat jauh berbeda soalnya, saya melihat sangat jauh berbeda. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul, luar biasa, banyak masukan yang kita simpan ya. Tapi pada intinya memang kami nanti untuk pelaksanaan PTS ini sebenarnya memang sebagai uji coba ya, uji coba. Jadi kalau nanti masih ada kekurangan ya seperti yang disarankan oleh teman-teman akan kita evaluasi untuk perbaikan. Terutama karena sekarang kita baru mempersiapkan untuk penilaian kognitif. Untuk yang karakter dan keterampilan nanti sambil pelan-pelan kita masukkan. Makanya saya sudah sampaikan ke Pak Junaidi, ini ada 3 macam nanti Mas di aplikasi ini yang harus ini adalah membantu guru mengevaluasi keterampilannya bagaimana, mengevaluasi karakternya bagaimana. Karena kayak karakter itu kan harus melibatkan orang tua dan siswa sendiri untuk menilai apakah dia sudah berubah karakternya, perilakunya atau belum. Nah itu kan membutuhkan waktu. Tetapi untuk sekarang kita uji coba dulu sistem ini, kita dorong supaya PTS ini sedapat mungkin, sebanyak mungkin siswa terlibat. Anggaplah seperti tryout massal gitu ya. Bagaimana dengan tryout massal ini siswanya terbiasa atau belum terbiasa. Nah, bagi yang terbiasa berarti kan sudah akan kita terus, yang belum terbiasa ini ada waktu masih sampai bulan Desember untuk perbaikan ke arah sana. Baik, makasih itu Pak Mul. Jadi untuk MGMP memang saya rencanakan dalam 2 hari ini kita akan undang karena soal sudah banyak yang masuk. Dari soal yang ada saja mungkin bisa kita segera tentukan mana-mana soal yang layak dan belum layak. Jadi ada soal-soal yang memang terseleksi. Kemudian untuk admin, ya kita memang kemarin
melempar ke wakakurikulum, yaitu sebagai admin utama. Tetapi kepala sekolah wajib untuk bisa memonitor. Seperti tadi Pak Mu menyampaikan dari 1.100 lebih, ternyata Pak Mu tahu ada baru 900 ya atau 800 yang sudah ini. Artinya begitu semua kepala sekolah bisa memegang data, sehingga dia bisa memastikan sekolahnya siap atau tidak siap. Gitu. Kalau tidak siap berarti harus ada strategi sehingga kurikulum dan yang lain-lain bisa mendukung ke sana. Oke, terima kasih Pak Mul ya atas masukannya. Mungkin kita undang bapak-bapak yang lain, ibu-ibu ya yang hadir di sini, nggak usah sungkan Pak Marlin untuk memberikan masukan. Halo ya, Pak. Siapa itu? Pak Samsudin Pak. Oh Pak Samsudin, silahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini pertanyaan lebih banyak ke teknis Pak, karena kalau teknis mungkin agak ribet ini. Yang pertama mungkin ke Pak Junaidi, tadi juga sudah sempat berjaprian via WA. Jadi mungkin yang perlu kita siapkan seperti yang diutarakan Pak Mul tadi sudah oke. Kemudian yang teknis yang saya hadapi sekarang adalah gimana caranya kita nanti yang di bagian admin atau mungkin di guru untuk mencari menu print dari soal yang sudah masuk di bank soal yang kita buat. Tujuannya adalah supaya nanti kita memilih soal mana yang layak kita jadikan soal untuk di PTS, itu kan kita harus ada print out-nya dulu supaya itu lebih cepat mengontrolnya. Nah, kemudian yang kedua, ini ada satu masih mungkin masih dalam perbaikan juga, mudah-mudahan nanti bisa teratasi. Kalau bisa siswa yang sudah login pada saat ujian nanti itu terkunci, jadi nggak bisa lagi membuka di aplikasi lain karena ini kemarin sudah kita coba ya. Kita buat semacam ujian itu satu dikerjakannya di laptop, yang satu dia buka lewat HP itu masih bisa gitu. Nah, jadi kalau bisa ada security yang mengatur supaya kalau dia sudah login dalam bentuk ujian maka dia tidak bisa lagi login di perangkat yang lain. Ya. Dan untuk hasil kalau bisa Pak, tadi juga sudah saya coba, sudah mendownload hasil ujian anak, sudah bisa, itu dalam bentuk Excel sudah ada. Hanya saja yang jadi kendala kita, itu kalau di guru, kita biasa terkendala dengan pengawas. Karena biasanya kan diminta namanya analisis butir soal. Nah, di sini yang kelihatannya, saya belum ketemu di mana cara mencari analisisnya. Paling tidak kalau tidak ada analisis, paling tidak ada rekapan lah. Jadi anak si A, itu jawab soal nomor 1 kuncinya apa, jawabannya dia apa. Nah itu nanti kita bisa analisis sendiri Pak. Ya mungkin sementara itu, karena ini sifatnya teknis banyak sekali yang mau disampaikan ya, mudah-mudahan sih bisa langsung ketemu Pak Junaidi gitu loh. Jadi bisa langsung berbicara langsung masalah teknis. Terima kasih Pak Marlin. Ya, terima kasih Pak Samsudin, luar biasa ya masukannya tadi mengenai menu printout yang penting untuk ada di aplikasi. Yang kedua, bagaimana memastikan bahwa siswa itu terkunci ketika dia sudah login untuk ujian, sehingga dia tidak menggunakan beberapa gadget bersamaan ya, satu untuk menentukan soal, satu untuk melihat buku, satunya untuk ngontek temannya gitu misalnya gitu ya, itu perlu diinikan. Dan yang ketiga, analisis butir soal atau paling tidak rekap soalnya apa, kemudian jawabannya apa, itu perlu ada di dalam menu sehingga betul-betul terekap begitu, betul-betul tidak salah misalnya gitu ya. Iya. Pak Samsudin, terima kasih. Ada lagi yang lain nanti kalian jawab kalian dengan Pak Junaidi. Ada lagi yang lain? Jawab dulu Pak, takut lupa nanti. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya dan masukannya. Yang pertama, print out itu kita tidak menyediakan karena banyak. Soal itu kan banyak, yang pertama. Yang kedua, kita menjaga keorisinalan daripada soal tersebut dari karya teman-teman yang ada. Nah, yang selanjutnya untuk analisis hasil ulangan, itu Bapak nanti tinggal klik nama siswa, lalu klik nanti di situ adalah nilai dan hasil, nilai dan peringkat. Lalu Bapak setelah itu klik namanya, klik nilainya, nanti di situ akan muncul nanti semua analisis yang Bapak inginkan. Nanti itu akan muncul, nanti setelah sudah ada hasil, Bapak klik nilainya, angkanya yang nilai itu ada rata-rata,
Ada nilai, nanti Bapak klik angka tersebut, nanti akan muncul nanti rinciannya. Berapa terjawab benar, berapa terjawab salah, jawaban yang sebenarnya, pembahasannya apa, itu semua ada di situ. Nah, untuk yang selanjutnya tadi seperti Perangkat. Pak. Bisa login di 2 perangkat, Pak. Ya, gini. Sistem 2 login di perangkat dia hanya bertahan sampai 5 detik, Pak. Nanti begitu 5 detik dia akan lengket. Jadi dia error. Begitu nanti error kedua-duanya, maka dia nanti tertulis finish. Jadi jangan heran nanti kalau banyak siswanya, nanti tiba-tiba nanti finish. Saya Pak loh tidak menjawab kok tiba-tiba finish dan dapat nilai. Nah, itu jangan heran nanti seperti itu karena dia melakukan sistem 2 handphone. Satu membiarkan soal, ketika dia membiarkan soal tersebut, satu menjalankan. Kalau di Google Classroom, saya bisa menggunakan nama samaran. Nama samaran saya pertama salah semua, saya masukkan nama asli nanti bisa dapat 100. Nah, kita melihat kelemahan dari situ. Nah, sistem itu yang kita gunakan, maka dia nanti sistemnya, begitu nanti 2 muncul bersamaan, 5 detik dia lengket. Dia tidak bisa di-scroll lagi. Nah, begitu lengket, nanti dia tertulis finish. Begitu finish, dia menghubungi admin sekolah, bahwa kami Pak tidak menggerak apa-apa, kok tiba-tiba dapat nilai 0. Nah, nanti Bapak akan ketahui di situ. Nah, nanti kita bisa melihat historinya. Histori yang muncul tersebut, maka nanti kita lakukan riset ulang. Riset ulang itu hanya bisa digunakan oleh admin dinas pendidikan. Jadi kalau untuk di sekolah tidak bisa melakukan riset ulang. Ya, tapi nanti lapor, tapi di beberapa titik nanti kita akan taruh admin tersebut nanti per kecamatan untuk membantu. Tapi juga harus dilihat backup-annya. Dia historinya dia itu finishnya seperti apa? Apa melakukan 2 handphone, atau membiarkan soal tersebut, atau dia menutup 1 handphone, dia menutup lalu membuka Google untuk melihat jawaban, lalu dia buka kembali, itu historinya akan terlihat nantinya. Maka disitulah nanti kita lakukan, apabila memang semuanya belum diisi, kita lakukan riset ulang, sehingga dia bisa mengikuti kembali ujiannya. Maka kita kasih nanti waktu 24 jam paling tidak, karena ini selalu uji coba. Jadi kemarin di kecamatan juga uji coba, tingkat kota Bakso Ujo juga uji coba. Nah, ini lagi uji coba. Oke, terima kasih banyak atas masukannya itu yang sifatnya membangun akan menjadi PR kami ke depannya dalam perbaikan aplikasi. Dalam 1 tahun penuh nanti ini kita berhak untuk melakukan perubahan, tapi dibutuhkan waktu tidak sedikit untuk melakukan perubahan. Begitu juga kita, makanya sampai sekarang kita tidak melakukan update versi iOS dengan Android, karena kita masih melihat apa perubahan-perubahan yang kita lakukan, sampai nanti kalau yang tinggal kecil-kecil saja kita sudah bisa masuk ke versi Android dengan iOS-nya. Makanya sampai sekarang belum berani untuk melakukan publish ke Android dengan iOS, karena kita masih melakukan perbaikan-perbaikan yang ada dari masukan-masukan dari teman-teman. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Bisa nambah lagi Pak ya? Siap. Untuk ini Pak, tadi kan ada namanya reset ujian sama ulangi ujian ya, kalau nggak salah menunya di situ ya. Ya, Nah, Pak. untuk kalau misalkan ini, kalau yang sudah sering terjadi kan, kadang di ujian nasional pun terjadi. Anak sudah mengerjakan tiba-tiba laptopnya mati atau apa gitu kan. Ya, nah, pada saat kita melakukan reset ujian, apakah jawaban mereka itu tersimpan atau tidak? Demikian pula dengan kalau dia ujian ulang. Itu kalau ujian ulang mungkin sih dari awal ya nggak masalah. Tapi kalau dia misalkan reset ujian itu, tersimpan nggak jawaban mereka itu? Semua hilang Pak. Oh, hilang semua ya? Semuanya hilang. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak ya. Nanti saya capri-capri lagi Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak Samsudin atas partisipasinya. Baik, kita undang dari teman-teman yang lain. Silakan ingin menanyakan langsung mute mic-nya, nanti kami persilakan. Ibu-ibu, silakan. Ya. Saya dari SMP 41. SMP 41, siapa namanya Bu? Silakan. Ya, Ibu Wiwi. Ibu Wiwi, Pak. Bu Wiwi, silakan Bu Wiwi. Ya, silakan. Enggak, ini saya mau memastikan saja, karena kemarin kan masih agak bingung kami masalah soal. Berarti itu sudah dipositifkan kalau soal itu memang dari dinas ya Pak ya?
Ya, jadi soal itu memang dibuat oleh masing-masing guru, Hmm, tetapi nanti akan kita seleksi lagi Bu ya. dari dinas untuk memastikan bahwa butir soal dan lain sebagainya itu betul-betul sesuai dengan kaidah gitu. Kan malu juga kita kalau misalnya soalnya tidak standar gitu kan, atau Iya. jawabannya salah. Jadi kita coba ini dengan cara itu, hanya dengan cara itu kita bisa mengetahui kualitas-kualitas soal kita dan kita minta teman-teman yang paham untuk bisa memperbaiki. Karena kalau itu dilakukan di sekolah itu waktunya lama gitu kan. Tapi kalau secara bersamaan dengan jumlah soal yang banyak, maka kemungkinan untuk mendapatkan soal yang standar itu lebih besar daripada kalau hanya di tingkat sekolah. Itu ya Bu Willy. Ya. Berarti ini Pak ya, berarti kalau misalnya ini kami tidak mengirimkan soal tidak masalah ya berarti ya Pak ya. Iya, alasannya apa Bu? Nggak Enggak, soalnya ngirimkan kan soal. ini kemarin tuh sempat agak bingung juga antara soal itu apakah dibuat sendiri oleh guru atau misalnya dibuat oleh dinas. Terus informasi dari rapat kemarin katanya diinformasikan dibuat oleh dinas kan gitu. Jadi terus juga ada soal pilihan ganda dan segala macam. Sementara kemarin itu waktu di rapat kami membuat soal itu soal esai Pak. Gitu nah. Jadi apakah memang wajib kita membuat pilihan ganda setiap guru untuk disetorkan atau tidak masalah untuk soal esai? Kalau soal esai sudah terkumpul, hanya saja belum saya ini apa belum teman-teman belum masukkan ke SSA-nya itu. Oke. Ya, jadi begini Bu ya, kalau soal essay itu memang boleh-boleh saja kita buat, cuma itu akan lebih tepat kalau soal essay itu digunakan untuk apa namanya penugasan, ya kan? Karena kita nggak bisa mengukur waktunya gitu, jadi waktunya dengan tepat. Tapi kalau misalnya pilihan ganda itu kan memang jangka waktunya bisa kita atur sedemikian rupa dengan apa, pilihan-pilihan opsi A, B, C, D-nya itu benar-benar sesuai gitu ya. Jadi kalau di sekolah ibu kemarin disepakati tidak apa namanya membuat soal PG, ya nggak apa-apa, itu nanti akan tetap kita pakai di misalnya untuk ulangan harian ya di kalau menggunakan aplikasi ini setelah PTS. Tetapi untuk yang apa namanya PTS ini kita berharap Bapak Ibu bisa mengambil soal-soal yang sudah ada gitu, yang saya rasa dari tahun-tahun sebelumnya juga ada ya kan soal-soal PG yang memang dimiliki oleh guru. Nah, jadi tinggal itu disesuaikan dengan KD-nya ya kan untuk yang kira-kira sampai bulan September ini sudah sampai KD mana. Nah, itu yang dimasukkan. Jadi sebenarnya jangan tidak membuat soal juga, nanti kan kasihan kalau guru-guru malah tidak membuat soal. Karena ini kan dari kita untuk kita, jadi meskipun nanti soalnya misalnya kurang ini kan masih bisa ada waktu untuk perbaikan di masa yang akan datang. Tapi masuk ke bank soal sudah gitu. Nah, jadi harapannya ya tetap guru menyiapkan soal. Ya saya rasa kalau membuat 2-3 soal kan pasti bisa ya kan. Apa namanya, dan itu diuploadkan saja, nanti akan dipilihkan, diseleksi oleh tim yang MGMP tadi yang disarankan oleh Pak Mul tadi supaya soal-soal itu dapat digunakan di dalam ujian PTS. Jadi begitu Bu, jangan juga nggak dikirim ya. Iya, iya. Gitu. Oh Pak, Jadi satu lagi Pak, masalah jadwal kan itu sudah sama semua ya Pak, di-share dari tanggal 21 sampai 25. ya, Apa jadwal ini UTS-nya itu apakah memang kita harus ikut itu sekolah harus ikut itu karena tadi saya dengar kan untuk soal itu di-share kan 1 kali 24 jam. Kalau misalnya berarti pihak sekolah harus mengikuti jadwal yang sudah ada gitu ya Pak. Masalahnya di kami nggak ada mulok masalahnya Pak. iya nggak masalah Bu. Kalau Ibu tidak ada mulok berarti di jadwal yang di situ maka tidak perlu diisi karena tidak ada mulok. Nah, tapi ada beberapa sekolah yang tetap ada muloknya seperti di sekolah swasta berbasis agama itu kan ada yang memang ada muloknya bahasa Arab, bahasa apalah gitu kan.
ya kita nggak bisa itu dikosongkan, jadi tetap ada slotnya. Tapi untuk yang ke-13 silahkan digunakan di slot yang ada untuk soal-soal untuk penjadwalannya. Oh, berarti ngikutin jadwal dinas memang ya Pak ya. Jadi nggak bisa, misalnya anggaplah begini, karena kami Sabtu kan biasanya nggak ada, terus diganti di hari Senin, itu nggak bisa gitu ya Pak ya. Jadi tetap mengikuti dari Senin sampai hari Sabtu. Iya, jadi sebenarnya sekolah kan bisa mengatur sendiri ya, memasukkan soal itu, kemudian nanti untuk jadwal ikutin aja yang di dinas. Kalau pas itu nggak ada ininya ya berarti kosong. Nah, jadi sebenarnya ini kan hanya pada hari itu aja gitu ya, ada ujian hari Sabtu. Setelah itu kan Senin itu kan kembali ke jadwal semula. Jadi enggaklah terlalu memberatkan, atau kita misalnya ini kan untuk ujian ini khusus pada minggu tersebut begitu. Jadi saya rasa bukan sesuatu yang terlalu melanggar gitu ya, karena ini hanya untuk ujian saja. Sebenarnya sih untuk uji coba gitu ya, tapi ini kita anggap ujian gitu Bu. Terima kasih Pak. Sementara itu dulu. Ya, makasih Bu Wiwi. Ada lagi yang lain? Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, kami dari SMP 47 Pak. Ada beberapa yang ingin kami tanyakan. Oke, silakan Ibu. Yang pertama itu, apakah ini Smart Edu ini harus digunakan pada saat UTS ini, Pak? Itu yang pertama. Sedangkan di sekolah kami ini baru nerima kabar hari Minggu kemarin. Jadi teman-teman pun belum siap untuk melaksanakan. Siswa juga belum ada beberapa saja yang masuk ke akunnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, ini kan katanya Merdeka Belajar ya, Pak ya. Terus kalau soalnya itu satu dari kota, terus bagaimana dengan dengan sekolah-sekolah yang lain? Kan kemarin kata Ibu Pengawas juga mengatakan bahwa nggak usah dipaksakan Bu untuk menyelesaikan materi. Nanti setiap sekolah berbeda dong Pak standarnya. Apakah kita harus mengikuti itu, Pak? Dan harus sama dengan sekolah yang lain. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu ya atas pertanyaannya. Yang pertama, harus ikut SSE? Ya, jadi tadi udah disampaikan awal bahwa SSE ini sebagai langkah awal di mana kita membangun satu aplikasi yang bisa digunakan oleh siswa dan guru, pertemuan siswa dan guru untuk pembelajaran jarak jauh ya. Itu pemikiran awalnya ya, teorinya seperti itu. Nah, bagaimana bisa kita memastikan bahwa sekolah-sekolah itu bisa jalan kalau kita masing-masing gitu kan? Padahal kurikulumnya satu, sama kan? Kurikulumnya sama. Yang kedua, muridnya usianya juga sama. Nah, dengan adanya aplikasi ini, maka kita memangkas. Kan beberapa kali Zoom meeting kan disampaikan, Pak, kami ini orang tua merasa kesulitan mengikuti pembelajaran. Tapi di sekolah lain enak. Nah, gimana dengan kami? Kami kan juga perlu mendapatkan pembelajaran yang baik. Kan gitu ada beberapa kali di Zoom meeting. Jadi ini sebenarnya jawaban dari hal tersebut. Bahwa kami mencoba membangun satu aplikasi yang dipakai oleh semua siswa dan guru sekota Samarinda. Nah, tentu pasti ada disparitas lah. Ada yang lebih, ada yang kurang, itu kita masih berikan kesempatan di pembelajarannya. Kan itu pembelajarannya terserah dari guru, mau pakai media apa, itu kita serahkan ke guru. Tetapi untuk penilaian, ya kita mempersiapkan ke depan bahwa nanti penilaian itu juga secara daring, ya seperti sudah disampaikan tadi, ada kognitif, ada keterampilan, ada karakter. Nah, kapan kita mempersiapkan? Ya sekarang. Kita siapkan dari awal bahwa nanti anak-anak itu terbiasa dengan menggunakan ujian secara online. Dan itu juga untuk mendukung pembelajaran jarak jauh yang tujuannya adalah mencegah anak-anak dan guru terkena COVID. Nah, Samarinda ini kan
sejauh ini baru 4 orang yang terkena dari tingkat sekolah ya. Sementara Balikpapan itu 130 guru dan tenaga pendidikan yang kena. Nah, penyebabnya adalah karena pembelajarannya tatap muka. Kemarin sempat mereka buka tatap muka, lalu terjadilah penularan dengan cepat. Nah, jadi kalau kita melihat, yaitu sejarah panjangnya. Tapi singkatnya adalah apakah harus? Ya ini kita sudah ada edaran sejak 1 bulan lalu. Saya nggak tahu apakah itu disampaikan, tapi itu sudah murid-murid sudah tahu, orang tua pun sudah tahu. Jadi kalau baru tahu hari ini agak bingung juga kami kenapa itu sampai terjadi seperti itu. Nah, harapannya adalah meskipun waktunya singkat, bergabung saja. Kita coba yang penting mendaftar. Guru dan siswanya terdaftar itu sudah satu kemajuan yang luar biasa. Kalau nanti ada kekurangan ya wajar lah. Kita juga tidak ada punishment gitu ya. Kita hanya memetakan, merekod perkembangan dari siswa dan sekolah. Jadi harapannya tetap bergabung meskipun misalnya belum sempurna, itu tidak masalah. Kalau misalnya cuma separuh yang bisa ikut ya nggak apa-apa, itu pun sudah prestasi. Sudah ada upaya yang besar dari sekolah 47 untuk bergabung. Kemudian tadi yang kedua, apa ya, saya lupa pertanyaannya, bisa diulang ya? Halo? Soal yang kedua tadi apa? Pertanyaan yang kedua dari SMP 47 ya? Merdeka Belajar, Pak. Oh iya, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, Pak. Ya. Merdeka Belajar ini kan sekarang rame, kami juga ikut di penilaian di BIMTEK bersama seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Merdeka Belajar ini kan banyak diartikan bahwa bebas, merdeka, tidak belajar. Nah, padahal itu salah. Yang disebut Merdeka Belajar oleh Pak Menteri adalah murid-murid dan guru itu tidak lagi diberikan aturan secara ketat gitu loh. Artinya Merdeka Belajar itu bukan lalu dibebaskan semua, tidak ada pembelajaran. Seperti yang sekarang terjadi kan, Merdeka Belajar itu diartikan penugasan, kasih tugas semua. Gurunya nggak ada yang betul-betul menjelaskan proses awal, kemudian ada tanya jawab, diskusi, itu malah nggak ada. Bahan-bahan langsung tugas. Apakah begitu Merdeka Belajar? Kan tentu tidak. Nah, jadi kita ingin mengembalikan marwah guru juga, bahwa yang disebut dengan Merdeka Belajar, kita sebagai guru ya seperti tenaga kesehatan. Kita adalah pejuang pendidikan, kita tetap mengajar, meskipun negara ini misalnya dalam keadaan perang, atau apa, kita harus tetap mengajar kepada siswa kita melalui berbagai macam media. Nah, ini artinya apa? Yang disebut merdeka itu berarti guru tidak membuat soal, tidak menyiapkan bahan ajar. Justru dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sekarang, murid berpikir mereka bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Nah, dengan aplikasi ini tadi sudah terkurangi keharusan siswa memiliki kesamaan jadwal dan apa segala, itu sudah dibuka. Materinya pun juga guru bisa mengembangkan dari berbagai macam. Nah, jadi harapannya Merdeka Belajar itu bukan sesuatu yang loose gitu. Tadi kami bertanya waktu di BIMTEK, siapa nanti yang mengontrol PJJ itu? Ternyata jawaban dari pusat, yang mengontrol adalah daerah. Kalau di sekolah yang mengontrol adalah kepala sekolah. Kalau di dinas pendidikan yang mengontrol ya dinas pendidikan turun ke sekolah. Kepala sekolah turun ke guru-guru. Nah, artinya apa? Loh, ini bukan kontradiksi, ternyata tidak. Yang disebut Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Pak Menteri adalah ketika beliau menjelaskan Merdeka Belajar itu bukan berarti membebaskan, tetapi sekat-sekat yang tidak penting itu dihilangkan. Nah, jadi itu supaya jangan sampai ya malah tidak belajar Merdeka Belajar. Justru kita sekarang membuang yang kurang pas, dan kita tetap mengajar kepada siswa dengan cara yang baik. Jadi seperti itu ya Bu ya. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih ini. Jadi upayakan saja untuk mendaftar, gurunya, muridnya. Masalahnya nanti belum 100%, misalnya untuk uji coba ya nggak masalah. Yang penting kita coba. SMP 47 biar di ujung sana tetap samalah dengan sekolah yang di kota, melakukan pembelajaran jarak jauh, ujiannya juga jarak jauh. Itu ya Bu ya. Kalau seandainya, iya Bapak, mohon maaf. Kalau
seandainya ini Pak, karena untuk EduSmart ini kan kami belum siap memang Pak. Gurunya saja belum paham betul. Bolehkah kami tidak menggunakan EduSmart dulu Pak? Kami menggunakan ya untuk UTS ini. Kami mohon izin untuk menggunakan Google Form dulu. Karena guru-guru ini sudah lebih nyaman dengan Google Form, dan seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kami baru tahu hari Minggu. Jadi ini pun teman-teman memang benar-benar belum siap, belum paham. Kemudian untuk membuat soal juga harus mengisi sarana dan prasarana yang itu luar biasa banyak dari awalnya. Jadi itu aja Pak, kami mohon supaya diberikan keringanan untuk tidak menggunakan EduSmart terlebih dahulu. Iya. Boleh tanya Bu, yang pakai Google Classroom itu sekarang sudah siap 100% ya polanya? Kami tidak menggunakan Google Classroom, Pak. Kami menggunakan Google Form, maaf. Ya, itu sudah siap semuanya, sudah ada soalnya. Insya Allah, Pak. Ya, karena dari yang penilaian akhir sekolah yang tahun ajaran kemarin, kami memang menggunakan itu. Jadi kalau untuk Google Form, insya Allah kami siap. Oke. Kira-kira kalau yang di Google Form itu tinggal skor dipindahkan ke SSJ, SSJ itu masih bisa atau kan sudah siap tuh, sudah dipindahkan saja. Pak, iya, Pak. Mohon maaf, untuk memindahkan itu memang mudah Pak, mungkin soalnya. Hanya saja kan untuk memasukkan siswa, kalau siswa masuk sendiri di sini Pak, untuk SMP 47, siswa-siswa di SMP 47 sulit Pak. Jadi bukan HP saja kadang mereka nggak punya. Saya bisa memberi masukan Ibu. Iya, silakan Bapak Junaidi. Oh, betul. Silakan Mas Junaidi coba. Ini saya sudah cek sekolah 47, siswanya sudah ada 55. Jadi saya optimis Bu, Ibu tetap jalankan Google Form, tapi saya minta siswanya 55 ini ikut di SSE. Jadi silahkan. Nanti, mohon maaf Pak, timnya terbagi 2 dong Pak. Kan tim Bu, timnya enggak usah pakai tim, silahkan jalankan di Google Form. Silakan siswa yang 55 ini saya yang gunakan timnya, saya yang jalankan, saya yang ambil siswanya. Soalnya jadi, Pak, kami kan harus memasukkan soal. Sebentar Bu, saya jelaskan Bu. Ya, maaf. Silakan silakan semua siswanya ikut Google Form, tapi yang ada 55 ini ikut sertakan di PTS tingkat kotanya. Jadi yang di Google Form silahkan punya Ibu nanti di sekolah Ibu. Jadi 55-nya ini silahkan sebagai dijadikan uji coba di tingkat kotanya. Seperti itu maksud saya Bu. Jadi supaya tidak nanti ada pengalaman dikit. Jadi jangan sampai nanti pas tahun depannya kami tidak pernah menggunakan sama sekali. Nah, jadi paling tidak yang 55 ini, karena saya melihat siswanya ada 55 SMP ini yang sudah membuat akun. Jadi berarti kan guru-gurunya Ibu berarti tidak meng-cross check ternyata siswanya sudah ada yang masuk gitu nah. Iya, karena baru mulai semalam Pak. Jadi kemarin sore baru di-share linknya. Benar. Jadi sampai pagi ini. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pendapat Ibu yang dimaksud dengan merdeka belajar malah justru saya mengatakan Ibu tidak merdeka belajar karena tidak mau ikut masuk berpartisipasi di dalam sebagai siswa. Kenapa saya katakan gitu? Karena merdeka belajar itu yang ada di akun SSE ini semua adalah merdeka belajar. Karena apa? Semua adalah soal-soal orang-orang yang mau merdeka. Karena apa? Selama ini kan ditentukan adalah ada khusus-khusus orang yang membuat soal. Tapi saat ini mereka masuk semua soal-soal mereka ke dalam sebuah bank, yang mana bank itu akan dikelola dan diedit oleh orang-orang kita juga di sekolahan. Nanti yang tim-timnya, yang mana tim-timnya itu yang memang memiliki kompetensi sesepuh kita, yang mana itu milik bersama. Jadi bukan dinas pendidikan yang punya soal itu, yang dibuat itu bukan, tapi dari teman-teman yang memang punya potensi yang selama ini mungkin tidak merdeka belajar. Makanya saat ini mereka merdeka belajar karena soal-soal mereka bisa dilihat oleh semua, siapapun bisa menggunakan nantinya. Tapi haknya itu selalu terjaga. Tidak bisa dihapus, tidak bisa diedit, kecuali si pemiliknya. Mungkin itu masukan saya, Bu. Saya hanya memohon kepada SMPN 47, cukup 55 ini saja yang menurut saya
sebagai uji cobalah di tempat Ibu. Mungkin itu saja. Dia silahkan misalnya mungkin di Google Form-nya Ibu dia tetap ikut, tapi ikut juga berpartisipasi di apa namanya di SSE nanti yang 55 ini cukup. Iya, terima kasih Bapak atas masukannya dan atas tanggapannya atas permasalahan di sekolah kami. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa tadi ya, dari SMP 47 menyuarakan, dan ya kita berharap nanti tetap ikut berpartisipasi meskipun tidak full. Indah, ini sebagai masukan buat kita semua. Dan nanti muridnya yang sudah ikut di SSE jangan juga dikasih soal lagi di sana, nanti double dia kasih ya. Ya, pokoknya yang sudah di SSE biar saja di situ, yang memakai Google Form biar tetap jalan dengan Google Form. Oke, mungkin yang lain ada tambahan, masukan, pertanyaan? Pak Barlin, saya Pak Barlin. Amir, Pak. Barlin. Ada dua ini. Pak Barlin. Ya, siapa itu? Pak Wawan. Pak Wawan dulu, baru nanti yang satunya. Ya, silakan Pak Wawan. Ya, terima kasih Pak Barlin. Suaranya kecil, Pak. Tadi pertanyaan tadi dari Suaranya Pak Wawan. Pak Wawan, suaranya bisa dibesarkan atau didekatkan atau tanpa memakai mic aja biar dekat dengan perangkatnya. Ya, satu tes. Ya, Pak Barlin. Ya. Untuk aplikasi yang Samarinda Smart Edu, memang kami baru menginformasikannya pada tanggal 13 ini setelah mendapatkan informasi, dan tempo hari juga saya sudah konsultasi dengan Bapak. Memang semua untuk di Samarinda itu harus menggunakan aplikasi Smart Edu. Walaupun kami memang sebelumnya sudah mengadakan rapat dengan teman-teman sebelum mendapatkan sebelum mendapatkan aplikasi Smart Edu, teman-teman sudah mempersiapkan dengan Google Form yang akan kami lakukan di SMP 47. Teman-teman sudah siap dengan soal-soal itu. Kemudian kemarin juga kami baru meminta diverifikasi sebagai admin, dan itu juga sudah masuk. Kemudian kami menghimbau, menginstruksikan kepada teman-teman, terutama guru, untuk segera masuk dulu di aplikasi SSE, yang kemudian nanti wali kelas untuk memasukkan siswanya. Kemudian kendala memang di lapangan untuk siswa kami tidak semuanya punya akun, sehingga kemarin dipanggil yang datang ke sekolahan, ditanya punya akun tidak, kemudian dia bilang tidak, dibuatkanlah. Setelah dibuatkan baru dimasukkan. Jadi siswa yang masuk itu dia tidak masuk dengan sendirinya. Itu dibantu oleh teman-teman yang bagaimana caranya supaya nanti anak-anak kita bisa masuk di Smart Edu. Walaupun di Smart Edu memang aplikasinya cukup lengkap dan banyak yang harus diisi. Sementara kami juga ditanya sama teman-teman gimana Pak cara mengisinya. Kami ini sebenarnya menunggu BIMTEK bagaimana pengoperasionalnya, mengoperasikan dari SSE ini. Teman-teman yang membuat soal itu sudah selesai. Kalau memang nanti mau di-upload untuk sebagai bank soal di SSE, ya mungkin nanti tinggal mengupload saja. Kemudian untuk kebijakan seperti tadi teman-teman minta menggunakan Google Form, ya nanti Google Form tetap jalan. SSE-nya mungkin bisa untuk sebagai latihan. Walaupun nanti akan ada beda antara yang mengikuti SSE dengan yang ikut Google Form. Jadi mungkin itu sebenarnya karena aplikasinya baru kami terima dan kami baru mencoba memasukkan admin-adminnya. Bahkan mungkin gurunya pun ada yang sampai saat ini belum masuk. Mungkin itu Pak Barlin sebagai tanggapan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan, terima kasih masukannya. Jadi memang ini sudah luar biasa. Sebenarnya kondisinya bukan tidak ini ya, tapi sudah dibuatkan cuma
belum ya, juga karena ada kendala-kendala. Saya pikir nggak apa-apa Pak Wawan secara bertahap untuk mengikuti secara full SSE ini, sehingga apa namanya yang sudah masuk tadi dipertahankan, supaya tinggal itu dimatangkan untuk di-upload soalnya untuk yang anak-anak tersebut, serta untuk kayak BIMTEK apa segala itu memang kita terkendala waktu ya. Banyak sekali yang apa namanya yang harus diinikan sekolah. Jadi kita berharap sebenarnya sekolah juga mencoba menggunakan aplikasi ini. Mungkin beberapa orang dari setiap sekolah itu adalah yang IP-nya baik sehingga bisa menguji coba sendiri apa namanya aplikasi Google SSE ini. Jadi itu aja Pak Wawan. Jadi teman-teman di S47 kalau memang ada bantuan, nanti tinggal japri saja ke saya atau ke Pak Junaidi. Kita akan fasilitasi apakah apa namanya kita bimbing atau bagaimana gitu ya, supaya ya paling nggak meskipun nggak bisa full, ya ada keikutsertaan dari SMM47, perwakilan dari daerah Bayur, ya untuk mengikuti aplikasi PTS secara online melalui SSE ini. Oke, makasih Pak Wan. Mungkin yang lain tadi siapa lagi yang ini? Pak Amir ya? Pak Amir suaranya belum ada Pak Amir. Ya saya Pak. Dengar apa ya? Ini loh. Apa jadi maskernya dilepas? Maskernya dilepas biar jelas. Iya, masker. Ya, maaf. Ya, sudah kelihatan, Bang. Atau saya langsung ke Pak Badurnya? Masuk Pak Amir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang pertama, kami dari SMP swasta, SMP swasta menyampaikan ucapan selamat atas pernikahan putranya Pak Kadis. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, berkati kebahagiaan dan tentraman dunia akhirat. Langsung Pak Kadin menyampaikan aspirasi dari beberapa teman-teman yang pakai SMP swasta. Yang pertama yang berkaitan dengan SSE ini, ada dari beberapa teman minta izin Pak, seperti kuasa SMP 40 tadi menyampaikan kalau bisa kami diberikan keringanan dulu untuk tidak melaksanakan PTS ini menggunakan aplikasi ini. Itu izin dari teman-teman Pak. Karena katanya masih ada yang bingung, siswanya belum diupload, belum dimasukkan akunnya juga guru-gurunya. Yang pertama. Yang kedua Pak, masalah soal Pak. Juga teman-teman dinamikanya di lapangan tinggi sekali masalah soal. Seandainya di aplikasi tersebut bisa soal yang kita upload, kita juga yang menggunakan, sehingga sekolah-sekolah lain tidak bisa menggunakan. Itu Pak. Tetapi kata Pak Kadis dengan Pak Bami dan Pak Bini tadi bahwa soal-soal itu akan dipilih, akan dijadikan standarisasi supaya bisa dijadikan soal untuk dinas pendidikan dan bisa digunakan oleh sekolah Samarinda. Tapi SMP swasta mengharapkan kalau bisa soal-soal tersebut bisa digunakan. Kemudian kata SMP 47 tadi Pak Gunadi juga sama bahwa sekolah swasta ini sudah ada yang menggunakan aplikasi Google Form tadi. Jadi mohon izin. Itu saja Pak Parmin yang bisa saya sampaikan aspirasi dari teman-teman Pak. Jadi mereka insya Allah siap mengikuti seluruh aplikasi ini pada saat pelaksanaan ujian semester ganti nanti di bulan Desember 2020. Saya Pak Parminnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Amir yang sudah menyuarakan ya dari sekolah-sekolah swasta. Yang pertama ya menyuarakan bahwa masih banyak sekolah yang bingung ya untuk cara registrasi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Junadi dari awal bahwa sebenarnya sederhana, tinggal masuk, mendaftar, nanti akan diverifikasi oleh dinas. Setelah itu nanti dia bisa memverifikasi guru-guru yang lain, dan guru-guru yang lain juga membukakan untuk siswanya. Jadi sementara yang diutamakan itu kita register dulu Pak Amir. Jadi teman-teman yang masih bingung kita coba ya registrasi, kan istilahnya hal yang paling dasar
saya rasa itu perlu dicoba. Meskipun belum full, tidak semua, misalnya paling tidak adalah yang berpartisipasi untuk pendaftaran siswa terutama di di aplikasi SSE. Yang kedua, soal tadi sudah dikelirkan ya bahwa guru mengupload soal yang dibuat oleh mereka sendiri itu suatu pekerjaan yang biasa dan soalnya juga original. Cuma nanti kita akan seleksi dari soal-soal tersebut mana yang kita anggap layak sesuai enggak dengan KD atau KI yang diujikan, sehingga kita berharap nanti terbentuk beberapa bundel ya. Kalau istilah Pak ini bundel, kalau saya sih paket ya, paket-paket soal yang bisa digunakan oleh sekolah pada waktu ujian PTS. Nah, jadi kalau memang ada masalah seperti yang tadi sampaikan Pak ini, ya kita maklumi bahwa itu akan terjadi karena ini sesuatu yang baru. Nah, jangankan kita, pemerintah pusat saja 6 bulan masih bingung untuk masalah kuota, apalagi kita ya kan. Tapi kita sudah mencoba memberikan jawaban-jawaban seperti kuota dan sebagainya tadi. Disampaikan oleh Kepala Dinas, kita mengarah pada free zone untuk Samarinda. Kemudian untuk ujian, kita coba nanti mengadopsi pelan-pelan terlebih dahulu penilaiannya. Sementara kognitif, nanti kita akan coba kembangkan penilaian karakter, penilaian keterampilan itu bagaimana. Tentu nanti akan mengisi adalah FGMP dan mungkin guru-guru semua. Sehingga Kota Samarinda bisa menerapkan konsep penilaian atau pembelajaran yang merdeka tadi, merdeka belajar yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Nah, memang kalau tidak ada terobosan-terobosan seperti ini, kita hanya berkutat pada teori ya, debat, tapi kita tidak mencoba menggunakan satu, meskipun itu belum sempurna, ya kan? Kita coba satu solusi. Nah, yang seperti ini bagaimana? Kalau ada kekurangan akan kita perbaiki. Jadi teman-teman swasta yang atau juga sekolah yang lain yang belum, ya mungkin dari sekarang ya masih ada waktu untuk mempercepat itu, untuk mendaftar. Paling tidak registrasi itu udah satu lompatan besar ya. Baru nanti kemudian bagaimana mengupload soal. Jadi Dinas Pendidikan akan menseleksi soal-soal ini. Jadi udah terbantu sebenarnya, 2 step aja. Sudah terdaftar, soal nanti akan diseleksi sehingga itu siap digunakan, itu sudah merupakan lompatan besar gitu ya. Baru nanti kita akan perbaiki hal-hal teknis yang lain seperti misalnya jadwal dan sebagainya. Itu kan secondary masalah yang sekundari yang bukan yang utama. Tapi yang utama adalah kita menyiapkan murid dan guru untuk digital literasi. Digital literasi adalah kemampuan untuk menggunakan alat-alat teknologi yang secara digital, yang memang diperlukan pada zaman sekarang. Gurunya generasi X, tapi siswa kita adalah generasi Y dan Z. Nah, bagaimana kita bisa menyiapkan mereka memasuki abad 21 kalau kita masih belajar zaman abad 20, ya kan, yang tidak menggunakan digital literasi dan sebagainya. Jadi ini salah satu step kecil yang kita coba mendorong baik guru maupun siswanya itu match, ketemu di aplikasi ini menjadi pertemuan antara guru dan siswa yang sama-sama menggunakan bahasa yang sama, yaitu digital literasi. Nah, jadi harapannya memang kesulitan-kesulitan itu tidak jadi kita perbesar, tapi kita coba ikutin, kita surfing dengan perubahan-perubahan yang sangat kuat ini. Mana tahu kita PJJ ini berlangsung sampai tahun depan. Nah, kalau kita tidak lakukan dari sekarang, maka kita tahun depan masih memulai dari nol lagi dan akan ketinggalan. Nah, itu harapannya Pak Amir, teman-teman di swasta, apapun kondisi sekarang, kita coba untuk tetap berpartisipasi karena tidak ada anak kandung dan anak tiri ya, sama-sama kita anak-anak bangsa yang perlu sama-sama melangkah gitu untuk sama-sama ini. Cuma memang berbeda kalau kita tuh startnya berbeda-beda, ada yang sekolah sudah maju, ada yang masih mencoba-coba, ada yang masih belum. Nah, kita coba ini kita bergerak meskipun ya tidak sama langkahnya,
tapi kita minta semuanya tetap mencoba mengadopsi ya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh ini. Jadi mungkin itu ya Pak Amir, kalau ada tambahan nanti bisa. Satu lagi, karena di swasta ini kan ada sekolah berbasis pesantren Pak. Ada sekolah yang berbasis pesantren sehingga mereka sudah masuk. Itu ada yang menyampaikan kami ini sudah tatap muka katanya. Itu bagaimana dengan STM ini Pak? Apakah tetap mengikuti menggunakan aplikasi ini? Karena mereka sekarang bertatap muka belajarnya. Jadi mereka menyampaikan mohon izin kami saat ini kena berbasis pesantren sehingga belajar sudah melaksanakan bertatap muka katanya. Itu saja Pak. Bagaimana itu Pak? Oke, terima kasih Pak Amir. Jadi kita kan kita ini harus ada aturan yang kita ikutin. Nah, kalau di pemerintah pusat itu kan menyerahkan kepada daerah karena zona itu sudah ada kuning, hijau dan merah, maka yang menentukan pembelajaran itu adalah hak dari pemerintah kota ya, yaitu Satgas. Nah, Satgas bunyinya apa gitu? Membolehkan atau tidak? Nah, sejauh ini tidak ada statement dari Pak Wali Kota ataupun dari Satgas yang membolehkan tatap muka gitu. Jadi strictly itu malah ada perwali yang melarang kumpul-kumpul apa segala gitu kan, termasuk pembelajaran kita harus mengikuti aturan dari pusat. Nah, kalau yang boleh tatap muka itu kan masih kuning dan hijau, sementara yang merah tidak. Nah, jadi kalau misalnya ada sekolah yang melakukan itu, ya resikonya nanti bisa didatangi oleh tim Satgas untuk mungkin didatangi, dibubarkan atau apa, kita nggak tahu. Tapi itu ada sanksinya. Sanksinya adalah kalau individu itu ada denda sampai 250.000, kalau untuk lembaga itu ada sampai 1 juta. Kalau sampai itu juga melanggar lagi, beberapa kali melanggar, maka bisa sampai penutupan izin. Nah, penutupan izin itu kan sangat sayang sekali kalau terjadi di sekolah. Karena ketika kita membuat izin itu sangat sulit, ketika ditutup kan sebentar saja terjadi penutupan berarti tidak bisa operasi. Dan kalau itu sudah dilanggar, maka harus mulai lagi dari awal. Nah, itu yang disampaikan di Perwali nomor 43/2020. Jadi harapannya, ya teman-teman yang ini sabarlah. Sabar bahwa kita kondisi semakin hari ini itu masih merah ya, masih belum oren, belum kuning. Sudah ada 70 orang yang dimakamkan hari ini. Nah, kita berharap itu jadi warning lah buat kita semua bahwa ini kondisinya serius. Bukan kondisi hoax bahwa Samarinda ini sudah terjadi transmisi lokal. Jadi harapannya teman-teman yang ini ikutin aja. Kan ada pertanyaan itu ke Pak Ustadz, surah apa yang dibaca kalau ada COVID? Kata Pak Ustadz, surah yang dibaca adalah surat dari wali kota dan gubernur. Nah, wali kota dan gubernurnya sudah menyatakan jangan tatap muka. Itu. Kemarin kan ada di tempat Pak Amir juga, Kepala Dinas Provinsi Pak Anwar Sanusi. Beliau juga menyarankan yang sama. Jangan lama-lama kita ngumpul di sini karena nanti bisa melanggar. Nah, itu artinya ya beliau sudah menyatakan itu, apalagi pembelajaran tatap muka. Itu strictly ya tidak dianjurkan. Kalau terus dilakukan maka ya resikonya bisa macam-macam, nanti bisa didatangi oleh tim. Nah, jadi seperti itu, mudah-mudahan ini clear kepada teman-teman semua bahwa tidak ada pembelajaran tatap muka. Kalau misalnya pembelajaran luring kan ada syarat-syaratnya juga itu, di mana memakai guru kunjung, kemudian juga menggunakan protokol kesehatan tidak lebih dari 5, ya kan? Nah, itu kalau yang seperti itu masih dianggap aman daripada 20 orang, 30 orang satu kelas pertemuan. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti di Riau atau di Kalbar ya atau di Balikpapan seperti yang saya sampaikan tadi, sempat cuma beberapa hari tapi akibatnya adalah terkena COVID. Jadi mudah-mudahan itu yang disadari oleh teman-teman. Gitu Pak Amir mungkin ya jawaban saya.
Dari yang lain, mohon izin Pak. sudah... Oh ya, silakan. Mohon izin Pak. Dari SMP 8 Pak. SMP 8, ya, silakan. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih. Jadi mungkin permasalahannya kurang lebih sama dengan SMP 47 tadi Pak. Jadi kami di SMP 8 sudah siap 100% untuk melaksanakan PTS ini melalui Google Form Pak. Karena memang kemarin informasi yang kami dapat memang tidak ada keharusan untuk mengikuti atau ikut melaksanakan menggunakan aplikasi SSE ini Pak. Jadi jujur saja untuk SMP 8 baru sampai per hari ini baru mendaftarkan gurunya saja Pak kepada siswa belum, karena di rapat hari Senin kemarin kami dengan Dewan Guru kami sampaikan bahwa atas masukan Dewan Guru juga bahwa keluhan dari Dewan Guru dari sekitar kami punya 35 kelas, total muridnya ada 1.248 orang. Ini dari setiap kelas itu 30% dari setiap kelas itu ada yang belum sama sekali mengumpulkan tugas dengan berbagai macam alasan, mulai dari tidak punya HP, tidak punya kuota, HP-nya bagi orang tua, kemudian HP-nya berbagi dengan adik atau kakaknya, sehingga ini yang menjadi kemudian kami bersepakat mengambil keputusan bahwa untuk pelaksanaan PTS ini menggunakan Google Form. Itu juga nanti juga akan dilihat Pak, kami lihat untuk beberapa siswa, karena terdeteksi dari kami itu ada 51 orang siswa yang tidak memiliki handphone. Nah, itu nanti akan kami laksanakan secara mode luring. Artinya nanti orang tua siswa yang akan mengambil soal ke sekolah dan nanti akan dikembalikan ke sekolah jawabannya. Begitu Pak. Nah, kalau kemudian akhirnya nanti tadi disampaikan hanya register saja atau kemudian hanya sampel soal, ya insya Allah kami akan siap untuk hal itu. Tapi kalau kemudian nanti siswa kami juga harus mengikuti, mau tidak mau nanti kami juga harus mengambil sampel saja Pak. Jadi ada siswa yang ikut tapi mau tidak mau harus double mengikuti di kami juga. Mengikuti secara Google Form dan juga mengikuti secara aplikasi SSE. Karena kalau tidak kan soalnya berbeda Pak. Dan itu juga mungkin tidak bisa satu kelas full misalkan harus mengikuti SSE, nah sebagian mengikuti Google Form. Kalau begitu nanti akan menurut kami akan ada perbedaan dalam hal penilaian. Nah, yang menyinggung mungkinlah yang kami maknai sebagai mereka belajar Pak, artinya kami bebas menggunakan media apapun. Dan insya Allah Pak untuk memonitor guru yang mengajar atau tidak di SMP 8 kami punya jurnal Pak, nanti bisa berhubungan dengan kepala sekolah, kami punya jurnal, setiap gurunya itu setiap hari mengajarkan apa, kelas berapa, dan nanti ada materi yang disampaikan ke kami sebagai tim manajemen. Itu untuk pertanggungjawaban kami bahwa guru-guru itu aktif belajar dan mengajar. Jadi Pak, intinya mungkin bagi kami, insya Allah sebisa mungkin akan mengikuti aplikasi ini, tapi dengan catatan mungkin kami akan tetap melaksanakan pembelajaran PTS dengan pelaksanaan PTS dengan Google Form Pak. Demikian Pak, mungkin mohon arahannya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih dari SMP 8 tadi ya, yang sudah menyampaikan keadaan di sekolahnya ya. Jadi memang SMP 8 ini sekolah yang cukup besar ya, bukan hanya 35 kelas di reguler, mungkin ya juga ada 35 kelas ini termasuk yang reguler Pak, ya. Jadi di apa namanya itu? Betul Pak. Terbuka ya. Iya betul Pak. Jadi untuk yang reguler ada 31, kemudian ada 4 kelas reguler yang di SMP 8 dan ada 4 kelas ada 2 kelas yang di TKB yang baru Pak. Oke. Nah, jadi berkaitan tadi bahwa ada beberapa kesulitan ya, seperti misalnya kalau mengikuti 2 soalnya bisa berbeda. Jadi memang ini Pak, kita kembali ke ini ke hal yang harus kita sepakati bersama bahwa soal-soal yang diberikan kepada siswa itu juga bukan sekedar soal dibuat, tapi juga harus ada standar. Nah, ketika Bapak mengatakan bahwa
di Google Classroom itu sudah dibuat. Pertanyaannya adalah apakah soal tersebut sudah mengikuti kaidah-kaidah, ya kan? Jangan sampai terjadi meskipun dibuat oleh guru, tetapi soalnya misalnya tidak sesuai dengan KD, tidak sesuai dengan KI, ataupun kalau itu dianggap sudah sesuai, ya mungkin ada hal-hal yang lain, misalnya penggunaan bahasa, kemudian bagaimana membuatkan opsi, ya kan itu ya, sedapat mungkin memang harus baik lah, karena ya kasihan juga 1.200 siswa soalnya tidak bisa tidak ada tim yang menyeleksinya, nanti justru akan bisa membuat hasil penilaian kita ya tidak seperti yang kita harapkan, kan begitu. Karena kalau terjadi hasil penilaian itu tidak dari soal yang sudah dianggap baik, maka kasihan ke siswanya, mereka sudah usaha tapi misalnya soal yang diberikan itu tidak sesuai. Jadi harapan saya memang nanti SMP 8 bisa khusus ketemu kan, melihat kita lihat soalnya bagaimana, apakah soal itu sudah baik atau belum. Nah, kalau misalnya dalam proses kita melihat soal, ya silahkan diregister. Karena tujuan kami itu sebenarnya bukan hanya di PTS ini, tapi ke depan kita mengarah kepada pembelajaran jarak jauh yang sudah dibuatkan standar oleh pemerintah. Di mana misalnya untuk zona-zona itu kan ada larangan misalnya untuk pertemuan tatap muka, kemudian juga KD-nya juga sudah seperti yang disampaikan oleh Permendikbud yang baru, sudah ada perubahan, sudah diinikan, dilakukan perubahan-perubahan yang disesuaikan atau enggak oleh sekolah. Nah, jadi menurut saya ya nanti kita lihatlah. Tadi kan mengatakan jurnal. Nah, jurnal itu siapa yang bisa memastikan bahwa jurnal tersebut betul-betul otentik, ya kan? Otentik itu dalam arti benar-benar ada absensi, ada pencatatan penugasan, kemudian juga penilaian dari guru, apakah itu ulangan harian dan sebagainya, kan idealnya kan seperti itu. Nah, kalau itu tidak ada kan berarti ya kita takutnya jurnal-jurnal yang sudah ada itu ya tidak bisa juga secara ini dikatakan sudah standar. Jadi harapannya ada dialektika antara kita SMP 8 dengan dinas, bahwa kita tetap berharap semuanya bisa disiapkan untuk daftar di sini. Dan kalau memang masih bisa ya silakan soalnya diekspor, dengan harapan SSE ini betul-betul nanti mendapatkan masukan baik dari siswanya, dari gurunya, dari soalnya, dari semua lah gitu. Nah, karena kalau kita tidak mulai dari sekarang, kita akan mundur. Ini sudah 1,5 bulan atau hampir 2 bulan pelaksanaan PJJ ini, tidak ada satupun sekolah yang melaporkan secara resmi ke Dinas Pendidikan progresnya bagaimana. Masalah absensi tidak ada, kemudian masalah siswa yang ini secara resmi tidak ada satupun. Nah, artinya apa? Ya kita lose memang. Makanya ini kan sebenarnya jawaban bahwa kita tidak ingin kita lose. Orang tua itu kan bertentangan laporannya dengan yang disampaikan oleh sekolah. Orang tua mengeluhkan misalnya pembelajaran yang tidak standar, ada yang penugasan terus. Nah, gimana kita bisa memastikan bahwa sekolah-sekolah memang terjadi pengajaran. Nah, kalau itu tidak ada kan berarti ya artinya betul-betul merdeka belajar tapi dalam hal yang negatif. Nah, jadi kita coba ini mengembalikan lah ke standar bahwa yang dibuat oleh sekolah itu tetap harus ada sesuai dengan arahan-arahan ya, dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi bukan kita tidak kita membolehkan seketika begitu, tapi kita melihat kasus per kasus. Masalahnya apa? Sehingga tidak bisa bergabung dengan SSE yang menurut pengalaman dari beberapa ini tadi sudah sangat sederhana sebenarnya. Sama dengan ruang guru, sama dengan Google Classroom di beberapa fiturnya. Jadi atau Google Form. Nah, artinya dengan hal yang sederhana ini kan sebenarnya tinggal memindahkan saja dari satu media ke media lain. Dan kalau itu pun masih dianggap susah, ya kita diskusi lah, kita ada dialektika apa masalahnya,
Nah, itu harapannya ya kita masih berharap SMP 8 dalam waktu yang tersisa ini ya ikut gitu dengan SSC berapapun kondisi siswa yang bisa tergabung gitu atau gurunya. Jadi nanti setelah ini harapannya semua satu kota lah 135.000 siswa itu semua tergabung dalam satu aplikasi, pertemuan guru dan siswa, dinas pendidikan juga bisa membantu, mensupport untuk anak-anak, untuk guru yang memang memerlukan bantuan atau dorongan untuk bisa maju. Kan begitu. Mungkin itu jawaban saya sih untuk SMP 8. Apakah ada lagi pertanyaan? Atau ini sudah jam 3:30? Bapak Ibu, apakah ada masih pertanyaan atau usulan kepada kami? Waktunya asar, Pak. Ya, asam ya? Ya, asar sudah, Pak. Cukup aja, Sab? Kendalanya mungkin karena belum ada BIMTEK-nya, Pak. Oh iya. Kalau ya, ada jadi, BIMTEK-nya, kemudian ada pengarahan cara-caranya mungkin tidak terjadi seperti ini. Iya. Jadi gini Pak Wawan, jadi sebenarnya kalau sudah masuk di register itu ada beberapa video tutorial. Sebenarnya video tutorial itu sama dengan kalau kita di YouTube lah. Sebenarnya kalau itu masuk, sudah ada cara meregister, ada videonya, ada cara membukakan kelas, semuanya ada Pak di dalam aplikasi itu. Nah, jadi kalau misalnya ya oke lah untuk BIMTEK secara resmi memang kita agak terlambat. Tetapi video-video menjelaskan itu ada beberapa poin itu. Saya rasa ada 10 video. Jadi intinya masuk di situ admin utama, nanti dia tinggal mengklik di video tutorial. Jadi sudah disiapkan video tutorial di dalam aplikasi tersebut. Dan ini juga bukan aplikasi yang istilahnya berbeda dengan yang lain. Fitur-fiturnya sama dengan Ruang Guru, dengan Google Classroom. Jadi sebenarnya bagi guru yang sudah biasa dengan itu harusnya tidak ada kesulitan gitu ya, harusnya ya tidak ada kesulitan kalau memang sudah familiar dengan Google Classroom, dengan Ruang Guru dan lain sebagainya. Jadi begitu Pak Wawan. Jadi saya akui memang BIMTEK secara ini memang baru hari ini, tetapi video tutorial itu ada Pak di dalam aplikasi tersebut. Halo Bapak, Ibu, mungkin ada lagi? Halo Pak. Ya. Halo. Dari mana? Sini. Ini Pak Andriano. Oh, nggak jadi. Pak Andriano tadi itu kayaknya suara anak tadi. Silakan Bapak Ibu, apa ada yang masih ingin ditanyakan? Kalau enggak ini videonya akan kita rilis nanti ya. Jadi nanti bisa ditonton ulang untuk teman-teman yang tidak mengikuti dari awal atau tidak bisa bergabung. Nah, itu bisa nanti dipelajari dari tempat masing-masing. Jadi harapannya yang tidak hadir ini tetap bisa mengikuti pertemuan ini, Zoom meeting ini. Bisa asal buat upload. Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi atau enggak? Kalau enggak kita mungkin bisa cukup. Nanti kita lanjut lagi mungkin pertemuan yang akan datang untuk pertanyaan-pertanyaan atau diskusi masalah ini. Apakah kita perlu buat grup diskusi ya? Tapi kalau di SMP itu kan sudah ada grup waka kurikulum ya. Itu kan sudah cukup aja mungkin ya, di grup waka kurikulum kita bisa diskusi, bisa belajar dengan yang sudah berhasil. Oh, Pak, sudah Pak. Ya, cukup aja ya, Pak Nur Kamdani. Ya Pak, cukup sudah Pak. Sudah komat itu Pak. Oh iya. Baik, Bapak Ibu, saya rasa pertemuan kita hari ini ya sangat bermanfaat dan sangat banyak masukan yang kami dapat. Juga kami juga memberikan masukan kepada Bapak Ibu. Jadi
ada saling memberi dan menerima. Mudah-mudahan nanti terbentuk satu pemahaman baru bahwa SSE ini memang kita bangun untuk kita dan bagi kita semua. Dan harapannya pada tanggal 21 meskipun banyak kekurangan, ya kita coba ini dilaksanakan di Kota Samarinda oleh semua sekolah SD SMP. Mudah-mudahan nanti dengan adanya ini kita mendapat banyak masukan ya dari kita semua untuk persiapan ke depan yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Kita melakukan terobosan di mana Samarinda nanti akan melaksanakan PJJ 1 kota, kuota dan coverage jaringan itu nanti akan diupayakan untuk semua. Jadi harusnya jalannya pembelajaran PJJ untuk Kota Samarinda bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Nah, lebih kurangnya dari yang kami sampaikan, dari tim kami sampaikan, kami mohon maaf dan dimaafkan. Mudah-mudahan ke depan bisa kita perbaiki. Untuk itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Barlin. Saya 1 menit aja. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya menyimak ya dari awal tadi, udah bagus sekali diskusinya. Prinsip akhirnya kita harus berbuat ya, do it. Ikutin aja, ikutin. Kalau nanti trouble, nggak ada sanksi, nggak ada punishment, nggak ada apa-apa. Minimal Bapak dan Ibu adminnya dulu daftarkan siswanya semampunya aja dulu. Yang memang menjelang tanggal 21 nanti bisa ready ikut, alhamdulillah. Yang tidak, nggak apa-apa. Karena setelah itu juga kita akan patenkan aplikasi ini menjadi suatu keharusan yang diikutin oleh sekolah. Jadi pada saat PTS ini nanti kalau ada trouble, saya kira itu nggak ada masalah ya. Karena kita juga masih memulai. Tapi harapan saya kita memulai dari sekarang, walaupun ikut apa tidak nanti, ataupun ada kekurangan, saya kira nggak ada masalah ya. Terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf jika ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Anu Tamdani, kapan kita ngopi?